Ya, baik sahabat TVmu dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali Tadabbur Al-Quran di segmen yang ketiga. Dan masih narasumber kita Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim, juga bersama tamu-tamu kami dari Aisyah Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Kita masih membahas tentang pemimpin dalam Islam. Ya, Ustadz, ketika bicara tentang pemimpin kan di sini ada dua yang berperan, pemimpin itu sendiri dan yang memilih pemimpin ya, atau masyarakat yang dipimpin gitu ya, Ustadz. Nah, di sini tadi Ustadz sudah banyak memberikan kehati-hatian kepada kita semua ya, bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Sekarang dari sosok calon pemimpin itu sendiri, Ustaz, apa yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin ketika dia mencalonkan diri sebagai pemimpin? Jadi jangan sampai kita melihatnya euforia menjadi calon-calon pemimpin dan akhirnya lupa bahwa ada yang harus diperhatikan atau ada kehati-hatian di dalam seorang calon pemimpin itu. Apa yang harus diperhatikan? Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rakyat ini merupakan cerminan dari pemimpinnya. Ya. Pemimpin akan lahir, ya, manakala dia akan mewakili kualitas daripada rakyat yang akan memilihnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kama takununa yuwalla alaikum." Sebagaimana keadaan dan kondisi kalian, maka seperti itu pula lah kalian akan mendapatkan calon pemimpin. Kalau masyarakat kita mayoritas ahli ibadah, orang soleh, maka yang akan muncul calon pemimpinnya juga insya Allah orang-orang yang soleh, ya, ahli ibadah. Kalau masyarakat mayoritas di satu tempat itu adalah orang-orang yang jauh dari agama, tidak mengenal agama, suka maksiat, maka pasti calon pemimpin di tengah masyarakat itu juga yang akan muncul orang-orang yang jauh dari agama. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita memilih pemimpin, kita harus memperbaiki dulu kualitas rakyat, kualitas masyarakat, ya, dengan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan mengaktifkan pengajian-pengajian, menyebarkan syiar-syiar Islam. Maka menjadi tugas ibu-ibu Aisyah maupun bapak-bapaknya yang di Muhammadiyah ini untuk mensiarkan, menyemarakkan dan menggembirakan dakwah Islamiyah, ya. Supaya apa? Kualitas masyarakat kita menjadi baik, menjadi soleh, dan nanti ke depan calon pemimpin itu juga dia akan menjadi lahir dari rahim rakyat yang soleh. Insya Allah. Nah, untuk menjadi seorang calon pemimpin ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan bukan hanya semangat untuk memimpin, karena memang zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau dulu memimpin itu betul-betul memimpin itu artinya adalah harus siap sengsara, siap susah, ya, harus siap untuk menanggung beban, minim fasilitas. Coba di awal kemerdekaan, ya, orang pemimpin itu betul-betul menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia menjadi panutan. Tidak banyak yang diharapkan dari fasilitas-fasilitas dari negara. Nah, kalau sekarang sudah berbeda. Setelah kemerdekaan, setelah ada pembangunan, ternyata hasil kekayaan alam negeri kita ini luar biasa, maka orang akan melihat, oh, saya akan menjadi calon pemimpin, ini kompensasinya kalau jadi luar biasa. Ya, punya potensi ekonomi, punya akses ini dan itu, ya, perizinan ini dan itu luar biasa. Maka akan ada apa? Motivasi-motivasi keduniaan yang akan menonjol. Nah, oleh sebab itu calon pemimpin yang baik ini dia harus mengekang, ya, mengontrol dirinya, jangan sampai dia, ya, didominasi oleh sifat serakah, ya, serakah. Karena dia melihat, wah, ini potensi daerah saya seperti ini, ya, perkebunan sawitnya, tambang emasnya, minyak tambang buminya, ya, ada tambang emas, ada tambang ini, tambang itu, ya. Kemudian ada potensi pariwisata, potensi laut, ikan, ya, potensi perkebunan luar biasa. Nah, ini kalau kita punya kecenderungan serakah, ini sangat berbahaya. Maka itu seorang pemimpin dia harus tadi memenuhi kualitas spiritual. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus tawadhu, dia harus bijak dalam mengambil keputusan, ya. Harus mementingkan, mendahulukan kepentingan rakyat daripada diri dan keluarganya. Seperti itu. Jadi ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu, harus di training, ya. Harus ada training kepemimpinan.
harus ada sekolah kepemimpinan, ya, sebagaimana di TNI dan Polri itu ada sekolah calon pemimpin, Sespim, ya, sekolah staf kepemimpinan. Iya. Maka yang dari masyarakat sipil itu juga harus ada training sekolah kepemimpinan. Bagaimana leadership itu, kepemimpinan, ya, menjalankan tanggung jawab, harus amanah, jujur, harus sigap dalam masalah-masalah administrasi, ya, harus jeli, jangan sampai seorang pemimpin ini dibodohi, ditipu oleh bawahannya misalnya. Ya, mungkin ada tipe pemimpin yang lugu, yang polos. Ya, dia tanda tangan aja apa yang ada di depannya, dia nggak baca. Katanya membahayakan ya. I don't read katanya. Kan repot. Ya, ternyata isinya berbahaya. Nah, ini dimanfaatkan oleh bawahannya, oleh pembantunya, oleh menterinya, oleh aparat pemerintahannya, itu karena pemimpin dia bodoh, ya? Bodoh dan tidak punya kepedulian, gitu, tidak punya kejelian. Nah, sebab itu ini harus hati-hati, ya, seperti itu. Kemampuan dalam manajerial juga harus jalan dengan leadershipnya, ya, kemampuan leadership, bagaimana kemampuan memimpin. Nah, baik, saya tentu tidak mau menguasai di acara ini sendiri bertanya. Saya ingin mengajak ibu-ibu yang juga ingin, pasti ada beberapa pertanyaan ya yang ingin diajukan. Siapa yang ingin bertanya, ibu-ibu? Wah, itu kan luar biasa, Ustaz, antusiasnya. Saya pilih ya, ya Ibu silakan, Bu. Nama saya Ghanimah dari Majelis Taklim Ummahatul Mukminin Aisyah Cabang Brondong Kabupaten Lamongan. Yang akan saya tanyakan, saya sering mendengar istilah pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Apakah kualitas kriteria yang ketiga tadi, kualitas manajerial dan ibadah, itu ketiga-tiganya termasuk amanah atau cukup yang spiritual saja? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ghanimah ya. Dan berikutnya silakan ya Ibu. Nama saya Ibu Rusmiati dari Ummahatul Mukminin Brondong Lamongan. Ya. Saya mau Ya, silakan. Tadi Pak Ustadz menerangkan, jadi pemimpin itu harus 3 kriteria. Tapi pemimpin ini saya kira sudah mempunyai 3 kriteria itu. Namun kadang-kadang dia itu tidak, itu di belakang kita itu masih mendukung anak-anak yang kenakalan remaja itu seperti minum-minum. Itu tapi itu sudah terpilih, Pak, itu. Bagaimana kita itu harus melihat seperti itu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, Ibu Ghanimah dan Ibu Rusmiati ya. Rusmiati. Ya, tadi dijelaskan Ustadz bahwa memang idealnya ada 3 kriteria tadi ya. Tapi kalau cuma 1 misalnya itu yang dimiliki oleh calon pemimpin itu 1, dia amanah, tetapi ada hal-hal yang mungkin kekurangan-kekurangan yang lainnya gitu Ustadz. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, prinsipnya semua ini manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna ya, manusia. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Pasti ada retaknya, walaupun dia kecil-kecil sedikit. Ya. Tetapi kita mencari kualitas pemimpin yang mendekati sempurna. Kalau sempurna semua tidak ada. Yang sempurna itu hanya Allah dan Rasulnya. Karena Nabi itu adalah pemimpin yang maksum. Setelah Rasulullah wafat, pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam ini tidak maksum. Artinya tidak sempurna memang. Betul. Tetapi harus memiliki tingkat grade yang mendekati kesempurnaan. Dari 3 itu, ya, dari sisi spiritual, manajerial, dan ibadah, ini paling tidak dia ada poin-poinnya. Dia punya poinnya, walaupun kalau diangkakan itu mungkin poin manajerialnya berapa, ya. Kemudian spiritualnya berapa, ibadahnya berapa. Nah, tetapi dia tidak jeblok-jeblok amat, ya, tidak 0 gitu loh semuanya. Semuanya harus ada, ya, harus ada semuanya. Tetapi, nah di situ ada skala-skalanya. Nilainya itu apakah dia grade-nya tinggi, apakah dia menengah, atau dia standar, ya. Yang jelas jangan sampai 0 semuanya. Nah, ini yang sangat tidak kita inginkan, ya. Ketika ada pemimpin yang dia nggak kenal Allah, nggak kenal masjid, ya, nggak kenal sujud, ya, tapi kok dia bisa jujur? Nah, ini kan bingung. Kok dia bisa profesional? Nah, sebab itu
kita harus memilih ini secara baik, secara menyeluruh kriteria itu. Ya, jangan satu-satu, jangan diambil sepotong-sepotong gitu. Jadi ambil kriteria ibadahnya, dia sebagai muslim yang taat, yang baik. Kemudian yang kedua punya nilai manajerialnya juga baik, ya, punya sifat amanah, tanggung jawab, ya, dan yang berikutnya adalah dia juga memiliki kualitas spiritual itu. Nah, oleh sebab itu ini sebisa mungkin kita lakukan. Ya, memang tidak mudah, ya, sebab namanya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi bisa kita lihat dari praktek kesehariannya, keluarganya, bagaimana istrinya, anak-anaknya, kemudian pergaulan dia selama ini, kemudian prestasi-prestasi dia sebelum memimpin, mencalonkan itu apa, misalnya dia sebagai pegawai negeri sipil atau pengusaha, nah prestasinya apa, ya, jadi sehingga dia bisa dipercaya oleh masyarakat, ya, berhak untuk memimpin masyarakat itu, ya, saya kira. Jadi caranya sekarang terbalik ya, jangan calon pemimpin yang belusukan, tapi kita yang belusukan ke Kita calon yang pemimpin gitu, supaya kita tahu ya lebih dekat ya. Tahu lebih dekat. Seperti itu. Baik, yang kedua Ustadz, bagaimana ketika itu sudah terpenuhi, tapi di tengah perjalanan kepemimpinan ini ada hal-hal yang ganjil, membiarkan mungkin tempat prostitusi, membiarkan anak-anak yang narkoba dan lain sebagainya. Nanti Ustadz ya dijawabnya, ya kita akan lanjutkan pada segmen yang terakhir nanti Ustadz ya. Dan Ibu nanti dijawab sama Ustadz di segmen yang keempat ya. Baiklah sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantikan di segmen yang keempat untuk menjawab pertanyaan Ibu Rusmiati tadi, dan tentu juga ini menjadi pertanyaan kita semuanya, bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin yang kemudian tidak konsisten di dalam kepemimpinannya. Nantikan kami di segmen keempat dalam Tadabbur Al-Qur'an.